Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus Rizky Ramdhani. Pada video kali ini saya akan mencoba melakukan pelacakan atau informasi server dari alamat domain. Tapi sebelum itu, kita harus mengetahui dulu apa sih itu domain gitu kan. Nah, kita harus cari tahu dulu. Jadi, domain itu pengertian singkatnya adalah sebuah alamat yang dimana digunakan untuk membuka dan mengakses website. Nah, untuk perumpamaannya mah, website itu sebuah rumah. Nah, layanan web hosting adalah tanahnya. Ya, sedangkan si domain itu ya alamat yang biasanya dipakai oleh kurir untuk mengantar paket ke rumah kita. Nah, jadi bisa dibilang bahwa domain adalah salah satu komponen utama gitu. Nah, fungsinya sih kayak tadi untuk mengarahkan gitu, fungsi domain itu untuk mengarahkan orang-orang kepada website kita. Nah, di sini juga perbedaan domain dan URL. Nah, kalau URL itu kan Universal Resource Locator. Nah, kalau URL itu lengkap, dia tuh ada protokol, ada subdomain, domain, ada path juga gitu. Path atau halaman yang sedang kita tuju. Contohnya di sini saya sedang ada di halaman apa itu domain gitu. Setelah halaman tutorial. Nah, kalau domain itu dia itu adalah bagian dari URL itu sendiri gitu. Bisa dilihat di sini tuh si domain inte. Nah, ini tuh URL. Sedangkan ini tuh domain seperti itu. Nah, untuk domain sini itu ada beberapa jenisnya gitu. Salah satunya ada TLD atau top level domain, antara lain seperti .com, .org, .net, dan .edu. .com sendiri itu biasanya dipakai oleh komersial gitu. Tetapi non komersial juga biasanya pakai, seperti sekolah juga biasanya pakai. Tetapi rata-rata .com itu dipakai oleh komersial, sedangkan organisasi itu biasanya dipakai oleh nirlaba gitu atau oleh sebuah organisasi. Sedangkan .net itu biasanya dipakai oleh sebuah jaringan, dan .edu itu dipakai oleh sebuah sekolah atau akademi. Nah, akademi juga ada yang namanya AC gitu. AC juga itu tuh sama seperti edu gitu, untuk akademi, tetapi ACT kayaknya tuh untuk kuliah gitu. Untuk mahasiswa kesan suka ada ac.id gitu, berarti akademi yang ada di Indonesia. ID sendiri itu tuh nama domain negara Indonesia. Lanjut, di sini country code top level domain atau yang tadi saya sebut ID. ID itu kan untuk Indonesia, JP untuk Jepang, US untuk United States. Nah, biasanya penggunaan CCTLD adalah perusahaan yang membuat situs khusus bagi wilayah-wilayah tertentu. Jadi bisa jadi subdomain gitu, misalkan contoh gv.id berarti government.id, berarti website pemerintahan punyanya negara Indonesia gitu. Selanjutnya ada generic top level domain, yang dimana ini sendiri tidak menggunakan kode negara. Sebagian besar GLT juga memiliki penggunaan tertentu, misalnya edu untuk website institut pendidikan atau edukasi. Nah, GTLD itu tidak seharus edu, bahkan .com juga bisa gitu. Soalnya .com seperti yang saya bilang itu tidak selalu untuk website komersial gitu. Contoh GTLD lainnya adalah mil atau militer, yang tadi government atau pemerintahan, ada ORG atau lembaga nirlaba dan organisasi. Nah, tipe nama lainnya adalah ada subdomain, tadi kata saya tuh ada .co, .uk, yang dimana ini teh beberapa website perusahaan di Inggris. Ada government.uk, pemerintahan Inggris, AC.ug, akademi universitas alhamdulillah di negara tersebut. Nah, ya subdomain. Nah, subdomain ini
itu biasanya kita tidak perlu harus membeli nama tambahan jika ingin menambahkan pemain di situsnya. Nah, kita tuh cukup membuat subdomain yang bisa diarahkan ke direktori tertentu di server. Contohnya ada developer.facebook.com. Nah, berarti ini tuh secara tidak langsung mengindikasikan bahwa bahwa halaman itu tuh diperuntukkan kepada para developer web dan developer aplikasi yang ingin memanfaatkan API Facebook. Nah, langsung saja karena kita sudah menjelaskan mengenai domain, subdomain, top level domain, dan lain halnya, kita langsung saja ke praktek. Di sini saya menggunakan website WUIS, yang dimana website WUIS ini tuh bisa dipakai untuk kita mencari mengenai si website itu gitu, seperti domainnya apa, IPA-nya berapa, dibuatnya kapan, itu tuh bisa kita lihat di sini. Contoh di sini kita akan lihat website punyanya AWS. Kita akan lihat. Nah, AWS tuh ini jika kita mau pakai nama AWS udah dikasih tahu, ternyata nama AWS tuh .com udah ada, .net udah, org udah, .co udah, io udah, app udah. UIS, di sini ada registernya sana. Nah, ada semua di sini. Name server AWS. Nama hostmaster Amazon Legal Dev. Ada semua data-data di sini gitu. Ketahuan. Tuh hostname-nya aws.com, tipenya SOA, konten bisa ketahuan semua di sini. Ini apa? Harus captcha dulu. Pingnya tuh tahu. Coba kita buat pakai website satu lagi, ada nestclub.io. Di sini AWS lagi. Kita lihat bedanya apa sama yang barusan. Cloudflare tuh ada juga ini. Coba wikipedia.com. Nah, ada tuh IP address-nya ada, text record-nya ada tuh. Ketahuan ini di sini. Tuh. Ketahuan. Coba Tokopedia kita masukin di sini. Tuh, ada siapa yang itu meregister, expire kapan, tuh name PT Tokopedia, ada bahkan ada nomor telepon, email. Itu mungkin cukup sekian percobaan pelacakan informasi server dari alamat domain. Saya mohon maaf bila ada salah-salah kata ataupun dalam hal penyampaiannya yang kurang jelas. Saya minta maaf. Terima kasih kepada yang telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.